Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar memperagakan cara memainkan alat musik sederhana. Nah, kita akan mengenal jenis-jenis ketukan. Setelah itu, kita akan membaca teks mengenai keunggulan dan kelemahan bahan yang terbuat dari plastik. Are you ready? Okay, great. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita amati video berikut. Nah, baiklah teman-teman. Kali ini Miss akan memperagakan bagaimana cara memainkan alat musik sederhana. Alat musiknya adalah botol yang diisi air dan sendok sebagai alat pemukul. Nah, bagaimana cara memainkannya? Pertama-tama, kita akan menggunakan irama dengan ketukan, 3 jenis ketukan. Kita akan membuat irama dengan 3 jenis ketukan. Ada ketukan kuat, ketukan sedang, dan ketukan lemah. Ketukan kuat contohnya seperti ini. Ketukan sedang, ketukan lemah. Nah, teman-teman bisa membedakan kan? Ketukan kuat dipukul dengan kuat, ketukan sedang dipukul dengan sedang, dan ketukan lemah pelan-pelan saja. Berikutnya kita akan iringi sebuah lagu yang berjudul Burung Kakak Tua dengan ketukan kuat dan lemah. Ketukan kuatnya 1 kali, ketukan lemahnya 2 kali. Contoh seperti ini. 1, 2, 3. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Nah, seperti itu. Bagaimana, sudah paham sekarang? Nah, sekarang coba buat ketukan sendiri, bawakan lagu yang berjudul Burung Kakak Tua. Selamat mencoba. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke halaman 26. Di sana ada sebuah teks tentang plastik. Nah, sebelum membaca, kita lihat dulu gambarnya ya. Ada gambar di sini, gambar apa? Ya, gambar kantong plastik. Di bawahnya ada teks, kita baca. Plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena di sini ada videonya, sebelum kita baca, kita lihat videonya dulu ya. Sampah plastik menakutkan bagi lingkungan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahan tersebut sangat sulit diurai dalam waktu singkat. Data dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Indonesia menghasilkan 187,2 juta ton plastik per tahun. Negara kedua penghasil sampah plastik terbanyak di dunia setelah China. Melihat fenomena ini, seorang siswi SMA bernama Yuka Fadilah Kirana tergerak. Remaja berusia 18 tahun memperkenalkan alternatif kantong plastik ramah lingkungan berbahan dasar kulit udang saat mengikuti program penelitian ilmiah di sekolah. Kantong plastik buatan Yuka jauh lebih mudah terurai dibanding kantong plastik biasa. Jika kantong plastik yang beredar di pasaran biasanya membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk terurai, proses penguraian plastik kulit udang buatan Yuka hanya membutuhkan waktu 56 hingga 58 hari, tergantung jenis tanahnya. Karya brilian Yuka ini juga memiliki tekstur lebih elastis dibanding plastik biasa. Kita baca teksnya ya.
Teks ini terdiri dari 4 paragraf. Paragraf yang pertama, ini, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kita sama-sama membaca teksnya ya, dimulai dari teks paragraf yang pertama. Karena memiliki banyak keunggulan, plastik banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Namun, sampah plastik berdampak buruk bagi lingkungan karena sulit terurai di alam. Diperkirakan butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun agar plastik bisa terurai di alam. Mengapa demikian? Plastik dibuat dari minyak bumi. Bahan yang sama digunakan untuk membuat bahan bakar seperti solar dan bensin. Di alam, tidak ada bakteri yang dapat menguraikan bahan kimia yang menyusun plastik. Penguraian plastik di alam terjadi melalui radiasi sinar matahari, panas, kelembapan, dan tekanan di dalam bumi yang berlangsung sangat lama. Sampah plastik yang dibuang ke tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena mengandung logam berat yang bersifat racun. Selain itu, sampah plastik juga menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah. Karena adanya sampah plastik menyebabkan air dan mineral tidak dapat menembus tanah. Akar tumbuhan pun tidak dapat menembus tanah untuk mencari air dan mineral, sehingga tumbuhan dapat mati. Sampah plastik yang dibuang ke perairan juga menyebabkan terjadinya pencemaran air yang membahayakan makhluk hidup yang tinggal di laut. Karena berdampak buruk terhadap lingkungan, kita harus bertindak nyata. Namun, kita tidak mungkin menghapus penggunaan plastik seluruhnya. Hal yang dapat kita lakukan adalah menerapkan prinsip 3R. Apakah prinsip 3R itu? Kepanjangan 3R adalah reuse, reduce, dan recycle. Reuse artinya menggunakan kembali plastik yang tidak terpakai. Misalnya, menggunakan kantong plastik yang sudah tidak dipakai untuk berbelanja. Reduce artinya mengurangi pemakaian plastik. Sedangkan recycle artinya mendaur ulang sampah plastik. Misalnya, mengubah botol plastik bekas air mineral menjadi pot tanaman. Nah, ternyata teman-teman, penggunaan plastik yang berlebihan itu membahayakan. Jika kita membuangnya ke tanah, maka akan terjadi pencemaran tanah. Dan itu membahayakan tanah karena bersifat racun. Maka, kita harus bijak dalam menggunakan plastik. Kita harus menerapkan reuse, reduce, dan recycle. Tugas: setelah membaca teks, tulislah di buku tulis apa saja isi dari teks pada paragraf 1, 2, 3, dan 4 dengan bahasamu sendiri. Jangan lupa tulis dengan rapi ya. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik. Apabila belum paham, teman-teman bisa mengulang videonya sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.